Assalamualaikum sahabat kisah mistik. Selamat datang kembali dalam kisah penuh misteri yang kami hadirkan khusus untuk Anda para pecinta cerita horor tanah air. Kali ini, saya akan mengisahkan sebuah pengalaman yang dialami oleh keluarga kecil di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kampung. Sebuah kisah yang tidak hanya menguji nyali, tetapi juga mengungkap tabir rahasia dari dunia yang tak kasat mata. Kisah ini tentang Pak Hadi, Bu Yuni, dan anak mereka Bagus, yang tanpa disadari, hidup berdampingan dengan sesuatu yang kelam. Sebuah kejadian malam yang tak akan pernah mereka lupakan, bahkan sampai mati. Pak Hadi adalah seorang pedagang bakso keliling. Setiap sore ia mendorong gerobaknya menyusuri gang-gang sempit kampung yang tenang, menjajakan baksonya sambil tersenyum ramah pada setiap pelanggan. Sementara itu, istrinya, Bu Yuni, seorang ibu rumah tangga sederhana yang penuh kasih sayang, mengurus rumah dan anak sematawayang mereka. Bagus, seorang bocah 10 tahun yang terlihat pendiam, namun memiliki sesuatu yang tak biasa. Baru sebulan mereka tinggal di rumah kontrakan itu. Rumah sederhana dengan cat yang mulai pudar dan lantai ubin yang dingin. Di samping rumah, tumbuh sebuah pohon mangga pari besar yang usianya mungkin lebih tua dari semua warga kampung itu. Dahan-dahannya menjulur ke atas atap, daunnya lebat, dan setiap malam terdengar suara gemerisik aneh dari sana. Awalnya semua berjalan biasa saja, sampai akhirnya Bagus mulai menunjukkan perilaku ganjil. Ia sering terlihat berbicara sendiri di teras rumah, terkadang sambil tertawa kecil. "Lagi ngobrol sama siapa, Nak?" tanya Bu Yuni suatu sore. "Ini loh Bu, sama teman, namanya Tole, dia tinggal di pohon mangga," jawab Bagus polos sambil menunjuk ke arah pohon besar itu. Bu Yuni menoleh dan tak melihat siapapun. Hari demi hari, Bagus semakin sering ditemani sosok yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Malam-malamnya menjadi lebih sunyi. Bagus kadang duduk lama di teras, seolah sedang mendengarkan seseorang berbicara. Tole bilang dia udah lama tinggal di sini. Katanya dia juga suka main peta umpet, ucap Bagus suatu malam. Bu Yuni mulai resah. Nalurinya sebagai ibu terasa tak nyaman. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik anaknya dengan lebih seksama. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk meminta bantuan Ustadz Halim, tokoh agama di kampung itu. Ustadz Halim mengangguk setelah mendengarkan cerita Bu Yuni. Anak Bu Yuni ini, insya Allah diberi kelebihan. Dia bisa melihat apa yang tak bisa dilihat manusia biasa. Tapi kemampuan itu perlu dibimbing, agar tidak membahayakan, kata sang ustadz. Mulai hari itu, setiap sore Bagus belajar mengaji di rumah Ustadz Halim, sekaligus mendapat bimbingan agar bisa mengendalikan penglihatannya. Waktu pun berlalu, sampai suatu malam minggu yang sangat sunyi. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Langit gelap gulita tanpa bintang. Hanya suara serangga yang terdengar dari sela-sela jendela. Pak Hadi belum pulang. Seperti biasa, ia pulang larut karena berjualan bakso hingga malam. Bu Yuni sudah tidur. Bagus masih terjaga, berbaring di depan televisi, menonton film kartun sambil memeluk bantal. Tiba-tiba, dari kaca bufet di ruang tengah, ia melihat bayangan hitam besar melintas di belakangnya. Ia langsung menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi tak sampai 5 detik kemudian, bayangan itu muncul lagi. Lebih jelas, ia menyelinap masuk ke ruang makan. Bagus menelan ludah. Dengan langkah hati-hati, ia mengintip. Sosok itu ternyata makhluk besar hitam berbulu. Matanya merah menyala seperti bara api. Makhluk itu masuk ke kamar ibunya.
Bagus merasa jantungnya berdetak tak karuan. Ia mendekati kamar dengan gemetar. Dari balik lubang kunci, ia melihat ibunya sedang duduk di ranjang dan sedang bercakap-cakap dengan makhluk itu. "Loh Pak, kok sudah pulang? Baksonya sudah habis?" tanya Bu Yuni dengan nada lembut. Bagus tercekat. Itu bukan ayahnya. Ayahnya masih jualan. Itu makhluk berbulu hitam yang dilihatnya tadi. Makhluk itu mendekati Bu Yuni dan mulai menyentuh wajahnya. "Bu, jangan, itu bukan Bapak." Bagus bergumam pelan dari luar. Tak tahan, Bagus mendobrak pintu. Ia langsung mengambil bantal dan memukulkannya ke makhluk itu. "Awas Bu, ini iblis, bukan Bapak." Bu Yuni terperanjat. "Bagus, kurang ajar kamu. Ini bapakmu," katanya. Marah. "Tidak Bu, itu bukan Bapak. Bapak masih jualan. Aku lihat sendiri. Tadi dia masuk dari ruang makan." Makhluk hitam itu berdiri, menatap Bagus dengan sorot mata merah darah. Ia meraung lalu mencekik Bagus dengan tangan besar dan berbulu. Bagus meronta. Napasnya tercekik. Saat itulah Bu Yuni melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sosok yang ia kira Pak Hadi, kini berubah menjadi sesosok genderuwo besar dan menakutkan. Dengan panik, ia berteriak dan membaca ayat kursi dengan keras berulang-ulang. Genderuwo itu meraung keras. Tangannya melepas leher Bagus, dan tubuh hitamnya mulai mengabur, lalu lenyap dalam kabut hitam. Bu Yuni langsung memeluk Bagus erat-erat. Tangisnya pecah. Para tetangga yang mendengar jeritan Bu Yuni segera berdatangan. Salah satu dari mereka langsung berlari memanggil Ustadz Halim. Tak lama kemudian, Ustadz Halim datang, membawa air doa dan garam. Ia memagari rumah dengan doa-doa dan menaburkan garam di setiap sudut. Makhluk itu sudah lama tinggal di pohon mangga pari. Ia bisa menyerupai manusia. Anak Bu Yuni sudah melihatnya sejak lama. Temannya yang bernama Tole mungkin adalah bentuk jin kecil yang dijadikan umpan agar keluarganya bisa mendekat, jelas Ustadz Halim. Setelah kejadian malam itu, Pak Hadi memutuskan mereka harus segera pindah. Tidak bisa lagi mereka tinggal di rumah itu. Barang-barang dikemasi cepat, dan dalam seminggu, mereka sudah menempati rumah kontrakan baru yang lebih terang, lebih jauh dari pohon mangga itu. Pohon mangga pari pun akhirnya ditebang oleh pemilik tanah bersama bantuan warga dan doa-doa dari Ustadz Halim. Saat batang utamanya roboh, terdengar suara jeritan samar dari dalam pohon. Seolah ada sesuatu yang ikut tumbang bersama pohon tua itu. Bagus kini tumbuh menjadi remaja yang lebih bijak, di bawah bimbingan Ustadz Halim. Kemampuannya untuk melihat yang tak kasat mata tetap ada, tapi ia belajar mengendalikannya. Ia tak lagi bermain dengan teman-teman tak terlihat. Ia tahu, tidak semua makhluk dari dunia lain itu bersahabat. Setelah tragedi mengerikan di rumah kontrakan lamanya, Bagus tumbuh dalam bimbingan Ustadz Halim. Tapi dunia gaib tak semudah itu melepaskannya. 3 tahun berlalu. Bagus kini berusia 13 tahun. Wajahnya sudah mulai beranjak remaja. Sorot matanya teduh namun menyimpan beban yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah melihat. Ia tidak lagi takut pada dunia lain, tapi ia tahu, bukan berarti ia aman. Rumah kontrakan mereka sekarang lebih layak. Letaknya tak jauh dari masjid kampung dan sebuah langgar tua yang berdiri sejak zaman penjajahan. Langgar itu sudah jarang dipakai. Ket temboknya mengelupas, kayu pintunya rapuh, dan suara deritnya seperti rintihan malam. Setiap sore, Bagus membantu Ustadz Halim mengajari anak-anak mengaji. Kadang mereka sholat maghrib berjamaah di masjid. Lalu sebagian anak-anak lanjut mengaji di serambi langgar. Tapi,
Semakin sering ia berada di sana, semakin kuat sesuatu yang Bagus rasakan. Seolah ada yang mengawasi dari sudut tergelap ruangan. Suatu malam, saat hujan turun tipis dan angin mendesi seperti bisikan, Bagus diminta Ustadz Halim untuk membersihkan dalam langgar. Ia membawa sapu dan lem basah. Saat membersihkan pojok belakang langgar, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Bayangan, sekilas, tapi besar. Berdiri di sisi tembok tempat bekas mimbar kayu berada. Tapi ketika ia menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Yang terdengar hanya tetesan air dari genteng yang bocor. Tapi malam itu, Bagus tak bisa tidur. Dalam tidurnya ia bermimpi. Ia berdiri di dalam langgar yang sama. Tapi kali ini penuh orang-orang bersarung putih. Duduk berbaris mengaji dengan suara bergema. Di tengah mereka ada seorang anak kecil duduk menyendiri, membelakanginya. Anak itu botak. Badannya kurus, mengenakan sarung koyak. Lalu, anak itu menoleh perlahan. Matanya tak ada, hanya rongga hitam. Bagus terbangun sambil terengah. Dingin, tapi bukan karena angin. Ia seperti diselimuti rasa sedih dan takut dalam waktu bersamaan. Keesokan harinya, ia memberanikan diri bertanya pada Ustadz Halim. Ustadz, langgar itu, kenapa gak pernah dipakai lagi buat pengajian ramai-ramai? Ustadz Halim terdiam sesaat. Kamu mulai ngerasa sesuatu, ya? Bagus mengangguk. Saya mimpi, ada anak kecil, duduk sendiri, tapi matanya. Ustadz Halim menghela napas panjang. Lalu mengajak Bagus duduk di serambi. Dulu, sebelum kamu lahir, langgar itu sempat jadi tempat ngaji anak-anak kampung sini. Tapi ada satu kejadian tragis. Seorang anak tenggelam di sumur belakang langgar. Namanya Togar. Dia rajin ngaji. Tapi malam itu, dia disuruh ambil air wudhu sendiri di sumur. Gak lama, ada yang dengar suara teriakan. Tapi waktu ditemukan, tubuhnya sudah kaku di dalam sumur. Sejak saat itu, langgar mulai sepi. Dan anehnya, beberapa anak yang masih suka ngaji di situ, sering lihat anak kecil duduk sendiri di pojokan. Botak, diam, sama persis kayak yang kamu lihat di mimpi. Bagus menelan ludah. Kepalanya berdenyut. Tole, bisik Bagus. Apa? Tanya Ustadz Halim. Waktu saya kecil saya punya teman. Katanya dia tinggal di pohon mangga. Namanya Tole. Saya kira dia jin, tapi wajahnya mirip sama anak yang saya lihat dalam mimpi. Ustadz Halim menatap Bagus tajam. Lalu bangkit dan berkata, kayaknya kita harus buka lembaran lama. Malamnya, mereka berdua kembali ke langgar. Kali ini Ustadz Halim membawa air doa, segenggam tanah dari makam, dan tasbih kayu cendana. Mereka masuk ke dalam langgar dan langsung menuju bagian belakang. Di sana, di balik ilalang, teronggok sumur tua dengan batu-batu melingkar, ditumbuhi lumut, dan tali timba yang sudah rapuh. Ustadz Halim menyuruh Bagus berdiri di belakangnya. Ia membaca beberapa doa perlindungan. Tapi sebelum selesai, tiba-tiba air sumur itu bergolak sendiri. Dari dalam sumur, muncul suara rintihan lirih, seperti tangisan anak kecil. Lalu terdengar, Pak Ustadz, kenapa aku ditinggal? Aku gak salah, aku cuma pengen belajar ngaji. Bagus menggigil. Itu suara yang sama seperti waktu kecil. Suara Tole. Tiba-tiba tubuh Bagus tersentak. Matanya terbuka lebar, dan ia melihat dengan jelas, seolah ia dibawa ke masa lalu. Ia melihat malam kejadian itu. Togar disuruh ambil air sendiri oleh guru ngajinya. Tapi di balik sumur, ada bayangan besar hitam, makhluk yang sama seperti yang menyamar jadi ayahnya dulu.
Makhluk itu mendorong Togar ke dalam sumur. Togar tak pernah jatuh sendiri. Ia dibunuh. Malam itu, setelah penglihatan di sumur tua, Bagus terduduk lemas di serambi langgar. Nafasnya memburu. Pandangannya kosong menatap tanah basah di bawahnya. Sementara Ustadz Halim berzikir pelan sambil menyeka keringat di dahinya. Bagus, yang kamu lihat barusan, bukan sekadar kenangan. Itu semacam warisan yang dia tanamkan di dalam kamu sejak kecil, ujar Ustadz Halim dengan nada berat. Dia siapa, Ustadz? Tanya Bagus pelan. Ustadz Halim memandang ke arah langit. Hujan masih rintik-rintik. Suara kodok dari sawah menyatu dengan dengung malam yang tak biasa. Ada makhluk yang dari dulu mengincar anak-anak yang punya kemampuan seperti kamu. Makhluk ini tidak bekerja sendiri. Ia menjadikan roh-roh penasaran sebagai jembatan. Dan Togar, atau mungkin lebih tepatnya, Tole, yang kamu kenal dulu, adalah salah satunya. Tapi, Tole baik, Ustadz. Waktu saya kecil, dia teman saya main. Dia ngajak main petak umpet. Dia ngajarin saya tentang tempat-tempat yang katanya dia suka. Gumam Bagus. Itu dia. Dia sudah terikat. Mungkin bukan niatnya jahat, tapi arwah yang belum tenang bisa dimanfaatkan. Dan kamu sudah terhubung dengannya sejak lama. Karena kamu istimewa. Bagus memejamkan mata. Bayangan waktu kecilnya mulai berputar kembali. Tole, pohon mangga. Suara tawa pelan di malam sepi. Semuanya mulai masuk akal. Tapi satu hal yang membuat dadanya terasa sesak adalah kenyataan bahwa Tole bukan teman hayalan, melainkan roh bocah yang mati tragis. Ustadz Halim berdiri dan berjalan ke dalam langgar. Di sana, ia membuka lemari kayu tua yang sudah berdebu. Dari balik tumpukan kitab, ia mengeluarkan sebuah buku lusuh berwarna coklat tua. Buku itu dikunci dengan tali kain hitam. Ini buku catatan mendiang Kiai Marwan. Beliau yang dulu pertama kali bangun langgar ini. Dan dia jugalah yang dulu mencoba mengusir makhluk itu dari langgar, sebelum akhirnya menghilang. Hilang? Tanya Bagus. Iya, tanpa jejak. Suatu malam, Kiai Marwan sendirian di langgar ini, membaca wirid. Esok paginya, warga hanya menemukan sajadah dan sorban beliau. Tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Perlahan, Ustadz Halim membuka buku itu. Di halaman pertama, tertulis dalam tulisan tangan Arab Pegon. Hendaknya yang membaca ini tak menyebut nama itu sembarangan. Karena menyebutnya, memanggilnya. Bagus menelan ludah. Namanya siapa? Ustadz Halim membalik ke halaman tengah. Di sana ada catatan tentang makhluk penjaga lorong waktu antara dunia manusia dan dunia arwah. Makhluk itu disebut sebagai Awam. Ia berbentuk bayangan besar, berbulu, bermata merah, dan bisa menyerupai siapapun. Itu makhluk yang masuk ke kamar ibumu dulu, kata Ustadz Halim. Bagus membatu. Dada sesak. Jadi, dia belum pergi. Tidak, dia hanya terhalau. Tapi dia belum selesai dengan kamu. Dan sekarang, dia mulai menggunakan kembali jalan lamanya. Lewat langgar ini, lewat Togar, dan lewat masa lalu. Apa yang dia mau dari saya? Jiwamu dan kemampuanmu. Jika dia bisa menjadikanmu salah satu dari pengikutnya, maka kamu akan menjadi jembatan sempurna bagi makhluk-makhluk dari alamnya ke dunia ini. Beberapa malam kemudian, langgar kembali sepi. Anak-anak mengaji di masjid utama. Langgar dibiarkan kosong atas saran Ustadz Halim. Namun Bagus tak bisa tidur. Ada suara lembaran kertas yang dibalik satu persatu. Padahal semua orang sudah tertidur. Dengan senter kecil, Bagus berjalan mengendap keluar rumah.
Ia menyusuri jalan setapak hingga tiba di depan langgar. Lampu gantung di langit-langit berayun pelan tertiup angin malam. Suara kertas terdengar lebih jelas. Pelan-pelan Bagus membuka pintu kayu tua langgar. Krek! Dalam redup cahaya, ia melihat semua mushaf Al-Quran di rak terbuka dan melayang satu persatu di udara. Tapi tak ada tangan yang memegang. Seketika angin bertiup dari arah dalam langgar. Mushaf-mushaf itu terbanting, satu demi satu. Dan dari balik rak, sosok kecil itu muncul. Duduk, diam, botak, wajahnya menunduk. Bagus mendekat perlahan. Tole, bisiknya. Sosok itu mengangkat wajahnya. Matanya hitam. Dari matanya, air mata darah mengalir pelan. Aku kangen main, Gus. Tapi aku capek terus disuruh. Aku gak mau jadi jalan buat dia. Bisik Tole lirih. Bagus duduk di depannya. Siapa yang nyuruh kamu? Dia, yang dulu dorong aku ke sumur. Sekarang dia di dalam kamu, dia ngikut kamu terus. Gus, dia mau masuk lewat kamu, dia gak akan berhenti. Tiba-tiba seluruh langgar bergetar. Suara dinding berderak. Dan dari balik jendela, bayangan hitam awam muncul perlahan, menempel di dinding luar. Bagus, suaranya parau, bergetar seperti gema dari dasar jurang. Seketika tubuh Bagus lemas. Tole menghilang. Dan di hadapan Bagus, bayangan awam mulai menyusup masuk, perlahan, seperti asap hitam merayap di lantai kayu. Langgar itu kini seperti hidup. Papan-papan lantainya berderak pelan meski tak ada yang menginjak. Suara samar angin yang menyelusup dari sela-sela jendela kayu terdengar seperti bisikan. Di dalamnya, Bagus masih terduduk kaku. Bayangan hitam besar yang disebut awam perlahan merayap mendekat, membentuk sesosok makhluk tinggi berbulu, bermata merah. Lantai tempat Bagus duduk terasa dingin, seakan ada sesuatu yang menyerap hangat tubuhnya dari bawah. Bagus, kamu warisan, kamu pintu. Bagus ingin bergerak, tapi tubuhnya berat, jantungnya berdetak cepat, bibirnya kering. Tiba-tiba terdengar langkah cepat dari arah luar langgar. Brua! Pintu langgar terbuka. Ustadz Halim berdiri dengan sorban putih melilit leher, tasbih besar di tangan. Di belakangnya, dua pemuda kampung yang dikenal rajin berjamaah juga ikut masuk. Awam, demi Allah, aku perintahkan kau pergi dari tempat ini, seru Ustadz Halim dengan lantang. Makhluk itu berhenti sejenak. Tatapan matanya menyorot tajam ke arah Ustadz Halim, lalu ke Bagus. Ia berbalik menjadi asap hitam pekat dan menghilang menembus lantai langgar. Bagus langsung ambruk, tubuhnya gemetar. Ustadz Halim meraih tubuhnya, memeluk, dan membisikkan ayat-ayat perlindungan ke telinga Bagus. Malam itu, langgar ditutup, listrik dimatikan, dan Bagus dibawa ke rumah Ustadz Halim. Pagi harinya, Bagus bangun dengan tubuh lemas. Di hadapannya, Ustadz Halim duduk dengan wajah letih tapi tegas. Di depannya ada kitab tua yang sudah terbuka lebar. Di halaman itu, ada gambar simbol segi 8 dan lingkaran hitam di tengahnya. Di bawahnya tertulis, hitah darah pewaris cahaya dan lorong kegelapan. Gus, kata Ustadz Halim pelan, sudah waktunya kamu tahu semuanya, termasuk siapa kamu sebenarnya. Saya cuma anak Pak Hadi, Ustadz, anak penjual bakso. Saya gak istimewa. Ayahmu mungkin bukan siapa-siapa di mata orang, tapi dari garis ibumu, kamu punya darah yang berasal dari keturunan seorang penjaga gerbang antara dua dunia. Bagus menoleh cepat. Ibu saya. Ustadz Halim mengangguk. Almarhum kakek ibumu adalah Kiai Marwan. Dunia Bagus runtuh seketika. Beliau bukan hanya seorang ulama, tapi seorang muwakil, penjaga batas,
yang ditugaskan menjaga tempat-tempat rawan perlintasan makhluk halus. Salah satunya langgar itu. Kiai Marwan bukan hilang. Dia tidak pernah meninggalkan dunia ini sepenuhnya. Arwahnya masih terjebak di tengah, karena tugasnya belum selesai. Sore hari, saat langit berwarna jingga, Bagus duduk di depan cermin kamar Ustadz Halim. Ia menatap wajahnya sendiri, tapi ada sesuatu yang ganjil. Refleksi dirinya tidak sepenuhnya sama. Geraknya sedikit lambat. Sorot matanya seperti kosong. Lalu, refleksi itu tersenyum, padahal Bagus sendiri tidak. Pelan-pelan, tangan refleksi itu mengangkat dan menempel di cermin dari dalam. Tok, tok, Bagus mundur. Nafasnya tercekat. Tiba-tiba dari balik pintu terdengar suara Bu Yuni, ibunya. "Gus, kamu belum makan?" Bagus membuka pintu. Ibunya berdiri di ambang pintu, membawa semangkuk sup hangat. Tapi, sesuatu terasa janggal. Mata ibunya terlihat kosong, seperti tidak sadar. "Bu?" tanya Bagus. Ibunya tiba-tiba mendesis pelan, dan bola matanya berputar hitam sepenuhnya. "Kamu milikku, Bagus." Bagus menjerit. Sup tumpah. Pintu kamar terbanting. Tapi, ketika Ustadz Halim datang dan membuka pintu kamar, ibu Bagus sudah pingsan. Tak sadar apapun. Dia mulai masuk lewat orang-orang terdekatmu. "Kamu harus kuat. Kenapa dia terus ngejar saya? Karena kamu satu-satunya pintu yang bisa membuka jalan besar ke dunia ini." Dulu, Kiai Marwan menutupnya dengan darahnya sendiri, dan kini garis itu ada padamu. Langit malam itu seperti terbelah. Kilatan petir menyambar tanpa suara. Langgar tua di ujung kampung kembali berguncang. Suara lonceng angin dari atapnya berbunyi pelan, tapi nadanya sumbang, seperti isyarat bahaya yang tak terlihat. Ustadz Halim duduk bersila di ruang belakang rumahnya. Di depannya, Bagus tertunduk lemas. Sejak kejadian, mata cermin, tubuh Bagus seperti kosong. Matanya sesekali menatap kosong ke sudut ruangan, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. "Dia mulai menggerogoti jiwamu dari dalam, Gus," kata Ustadz Halim sambil menatap tajam. "Kamu harus lawan, sebelum dia benar-benar menyatu denganmu." Bagus hanya bisa mengangguk pelan. Sementara itu, di Langgar, seorang warga yang dikenal pendiam, Pak Minto, merasa terdorong untuk mendatangi langgar tua itu. Ia bilang, entah dari mana datangnya, ia mendapat mimpi bahwa seseorang memanggil dari balik sumur belakang langgar. "Pak Aak, tolong, buka pintunya, aku dikunci di dalam." Suara anak kecil dalam mimpinya terdengar memilukan. Maka malam itu, tanpa pamit, Pak Minto berjalan sendirian ke langgar, membawa lampu petromax dan kunci gembok. Begitu sampai, ia membuka pintu langgar, dan seluruh ruangan langsung dipenuhi bau amis dan tanah basah. Rak mushaf berjatuhan, sajadah beterbangan sendiri. Dinding langgar tiba-tiba berdarah, darah hitam kental yang mengalir seperti menetes dari atap. Pak Minto menjerit, tapi tak sempat lari. Bruak! Sesuatu menjatuhkannya dari belakang. Dan saat tubuhnya terbanting, dia sempat melihatnya. Sosok Bagus berdiri di ujung ruangan, tapi matanya hitam legam, tak berkedip. Di belakangnya berdiri bayangan besar awam, bersemayam di tubuhnya. Di rumah Ustadz Halim, tiba-tiba Bagus bangkit. Matanya merah. Ia melompat dan mendorong Ustadz Halim ke belakang. Tubuhnya kaku, seolah bukan dirinya sendiri. "Terlambat, Halim. Warisanku telah kembali. Gerbang akan kubuka malam ini." Suara itu
Bukan suara Bagus, lebih dalam, berat, terdengar seperti gema dari dasar bumi. Ustadz Halim meraih tasbih dan langsung membacakan ayat ruqyah. Tubuh Bagus menggigil, tapi Awam bertahan di dalamnya. Angin mendadak berputar di dalam rumah itu. Lampu mati, piring-piring pecah, dan Bagus menghilang. Langgar kini menjadi pusat energi yang kacau. Orang-orang kampung mulai merasakan gangguan. Anak-anak kerasukan, suara orang menangis dari sawah, dan hewan peliharaan yang menghilang satu persatu. Malam itu, Ustadz Halim mengumpulkan beberapa orang tua dan santri senior. Kita harus menutup gerbang itu sekarang. Jika tidak, bukan hanya Bagus, tapi seluruh kampung ini bisa jadi jalan masuk bagi bangsa jin. Mereka berjalan menuju langgar dengan membawa lentera, air ruqyah, kitab kuning tua, dan satu benda pusaka milik Kiai Marwan, sebuah tongkat pendek berhiaskan ukiran lafaz Al-Haq. Sesampainya di langgar, mereka disambut sunyi mencekam. Tidak ada angin, tidak ada suara. Tiba-tiba, lantai langgar ambruk. Dari bawahnya, muncul sumur tua, yang dulunya telah ditutup dan dilupakan. Di dasar sumur itu, berdiri Bagus, dengan tubuh mengambang, mata hitam, dan senyum mengerikan. Gerbang ini terbuka. Awam telah bangkit kembali. Kalian semua akan jadi saksi kebangkitan kekuasaan lama. Dari dalam sumur, asap hitam mengepul. Bentuk-bentuk aneh mulai muncul. Bayangan anak-anak yang digantung, kepala tanpa badan, dan sesosok raksasa hitam berbulu dengan wajah setengah manusia setengah binatang. Ustadz Halim berteriak, "Allahu Akbar! Bagus, sadar nak, kamu anak Kiai Marwan. Jangan buka jalan untuk kematian." Mendadak, langit menyala. Petir menyambar tiang langgar. Getaran keras mengguncang bumi. Dan dari balik asap itu, bayangan Kiai Marwan muncul. Wajahnya teduh, berjubah putih, dan tangan menggenggam tongkat. "Bagus, cucuku, lawan dia. Gunakan cahaya batinmu, kunci gerbang itu dengan hatimu sendiri." Dalam sekejap, tubuh Bagus bergetar hebat. Ia mulai menangis. Matanya berubah, dari hitam menjadi biru terang. Awam di belakangnya meraung, "Tidak, dia milikku." Tapi Bagus berteriak, "Bismillah, saya bukan pintu. Saya penjaga. Saya penerus Kiai Marwan." Sinar biru meledak dari tubuhnya. Awam terbakar dalam cahaya. Suara raungan memenuhi langit. Makhluk-makhluk gaib meleleh satu persatu dalam cahaya itu. Dan langgar hancur. Sumur tertutup sendiri. Bagus jatuh pingsan. Beberapa hari kemudian, warga bergotong royong membangun ulang langgar di tempat yang baru. Yang lama dibiarkan menjadi tanah kosong dan ditanami pohon kelor. Bagus sembuh, tapi ia masih bisa melihat. Dan kini, ia sudah tahu caranya menutup, membuka, dan mengunci pandangannya. Ustadz Halim mendekatinya suatu sore. "Bagus, kamu masih akan melihat hal-hal yang orang lain tak bisa. Tapi sekarang kamu bukan anak yang takut lagi. Kamu penjaga." Bagus tersenyum, tapi sorot matanya tajam, dalam, seperti bisa menembus dunia yang lain. Demikianlah, sahabat, kisah mistik. Sebuah kisah yang terjadi di sebuah kampung yang tampaknya biasa, tapi menyimpan misteri di balik rimbunnya pohon tua. Sebuah pelajaran bahwa dunia ini lebih luas dari yang bisa kita lihat. Dan tak semua yang datang dengan wajah ramah adalah sahabat. Waspadalah, terutama saat anak-anak Anda mulai berbicara dengan teman.
yang tak terlihat. Sampai jumpa di kisah mistik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.